Ramai jadi perbincangan Jokowi mengidap penyakit langka sindrom Stevens-Johnson. Alergi biasa. Alergi biasa, kata Pak Jokowi. Alergi biasa. Waktu ke Vatikan kemarin. Oh, jadi ini sakitnya setelah dari Vatikan ya. Pas meninggalnya Paus Fransiskus ya, Pak Jokowi kan memang ke Vatikan gitu. Masalah kepastian itu azab atau bukan, wallahu a'lam. Tentu Allah yang tahu mengenai kepastiannya. Tetapi yang namanya azab Allah itu memang ada, bahkan tercatat sejarah. Memang Allah menurunkan azab berupa penyakit kulit di beberapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pemberitaan yang sedang ramai di sosial media yaitu penyakit kulitnya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini adalah seorang tokoh politisi, bahkan mantan presiden, ya tentu ada yang menyukainya, ada yang tidak menyukainya. Sehingga muncullah narasi-narasi di sosial media bahwa penyakit kulitnya Pak Jokowi ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narasi-narasi miring yang menganggap bahwa Pak Jokowi terkena azab itu biasanya datangnya dari pihak politisi atau tokoh atau orang-orang yang memang berseberangan secara poros politik lah ya, atau lawan politiknya Pak Jokowi. Gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu sudah tidak akan datang lagi, karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa ke TV karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Pak Amin Rais yang merupakan lawan politiknya Pak Jokowi justru malah membuat narasi bahwa penyakit Pak Jokowi menular. Padahal tidak ada keterangan resmi dari kedokteran bahwa penyakit Pak Jokowi menular. Ya begitulah dunia politik ya. Mau tua, mau muda, apa aja yang bisa diserang ya udah serang aja. Tapi bagi orang-orang yang pro dengan Pak Jokowi, bagi orang-orang yang mencintai Pak Jokowi, ya pasti menganggap penyakitnya Pak Jokowi itu bukanlah azab, melainkan memang penyakit pada umumnya yang wajar dialami oleh seseorang. Namun menjadi tanda tanya besar pastinya di masyarakat, apakah penyakit Pak Jokowi azab atau bukan? Sebelum saya lanjutkan videonya, saya disclaimer dulu. Saya bukan pembenci dan saya bukan pecinta Pak Jokowi. Saya juga bukan seorang politisi mendukung pihak politik ini, membenci pihak politik itu nggak ada teman-teman. Saya hanya YouTuber biasa yang selalu berusaha untuk memberikan edukasi kepada subscriber saya. Maka pembahasan ini saya tekankan sebisa mungkin untuk menjadi edukasi, bukan untuk membenci satu pihak. Oke, kembali lagi ke pembahasan mengenai Pak Jokowi. Kita akan reaksi dulu video berita berikut ini karena ada beberapa informasi di sini tentang penyakit Pak Jokowi. Kita lihat dulu videonya. Ramai jadi perbincangan Jokowi mengidap penyakit langka sindrom Stevens-Johnson. Tudingan Jokowi sakit langka itu beredar luas di media sosial X, Twitter. Meski sejauh ini belum ada bukti-bukti yang dapat diverifikasi secara independen mengenai penyakit Jokowi, namun kini wajah terbaru Jokowi seolah menjawab semuanya. Saat Jokowi sibuk menyampaikan tanggapan soal kepemilikan kapal JKW dan Dewi Iriana, wajahnya justru menuai sorotan. Wajahnya tampak aneh dari wajah Jokowi saat dirinya masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Sontak muncul dugaan bahwa ucapan Dr. Tifa benar, bahwa Jokowi memang mengidap penyakit serius. Meski Jokowi telah menepis tudingan itu, bahwa dirinya hanya sakit kulit sejak sepulang dari Vatikan, namun masyarakat seolah tak percaya bahkan sibuk berkomentar buruk alias melemparkan hujatan. Sindrom Stevens-Johnson merupakan gangguan serius akibat reaksi alergi yang menyerang kulit dan selaput lendir. Kondisi ini ditandai dengan munculnya ruam kemerahan, lepuhan, dan pengelupasan kulit yang dapat terjadi di area tubuh seperti mata, mulut, anus, hingga organ genital. Bila tidak segera ditangani, sindrom ini dapat menimbulkan komplikasi berat. Ya, itu tadi videonya ya. Awalnya sih saya pikir ini hanya video AI gitu ya. Ini hanya editan AI gitu. Ternyata enggak guys ya. Ini memang fakta bahwa Pak Jokowi mengalami penyakit seperti ini. Coba kita lihat videonya ketika Pak Jokowi keluar dari rumahnya ya. Oke, ini dia videonya. Kita lihat coba ya. Ini Pak Jokowinya. Ya, awalnya saya kira ini AI loh, video buatan AI. Oh, Pak Jokowi ulang tahun di sini. Nah, ini kelihatan ya bahwa memang ya kondisi Pak Jokowi seperti itu. Ya,
kita bisa lihat bahwa memang kondisi Pak Jokowi sedang sakit. Tuh. Bahkan kalau kita lihat juga bukan hanya di bagian kepalanya, tapi di bagian tangannya juga. Nih lihat nih. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah penyakit langka, ini adalah begini begitu. Tapi Pak Jokowi menyangkal ya, mengatakan bahwa ya ini penyakit biasa. Ini videonya coba kita lihat lagi. Alergi biasa. Alergi biasa kata Pak Jokowi. Alergi biasa. Waktu ke Vatikan kemarin. Oh, jadi ini sakitnya setelah dari Vatikan ya. Pas meninggalnya Paus Fransiskus ya, Pak Jokowi kan memang ke Vatikan gitu. Ya seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa ya? Biasa saja. Kita kemana-mana. Badan masih fit berarti ya Pak? Gimana? Badan masih fit ya? Enggak ada masalah. Alergi biasa. Ya, jadi kalau menurut Pak Jokowi sendiri katanya ini alergi biasa, bukan penyakit yang gimana-gimana gitu. Alangkah baiknya jika dokter kepresidenan itu memberikan pernyataan resmi terkait penyakit apa sebenarnya yang dialami oleh Pak Jokowi. Presiden dan mantan presiden ada dokter khusus yang menangani setiap kondisi kesehatan presiden maupun mantan presiden. Kalau dokter kepresidenan memberikan pernyataan resmi, saya rasa itu bisa menepis spekulasi yang berlebihan kepada Pak Jokowi. Karena orang-orang sekarang bernarasi liar, berspekulasi liar bahwa ya penyakit Pak Jokowi ini adalah penyakit berat, dan ini azab katanya orang-orang. Masalah kepastian itu azab atau bukan, wallahu a'lam. Tentu Allah yang tahu mengenai kepastiannya. Tetapi yang namanya azab Allah itu memang ada. Bahkan tercatat sejarah, memang Allah menurunkan azab berupa penyakit kulit di beberapa orang yang memang menjadi musuh-musuh Allah. Contohnya Abu Lahab. Nah, itu kalau teman-teman baca sejarah tentang kematiannya Abu Lahab, ada yang menuliskan bahwa Abu Lahab itu meninggal setelah perang Badar karena terkena penyakit kulit. 7 hari setelah mengikuti perang Badar melawan pasukan Rasulullah SAW, Abu Lahab meninggal karena penyakit kulit yang dialaminya. Jelas apa yang dialami Abu Lahab itu ya azab dari Allah, tetapi tidak selamanya penyakit kulit itu berupa azab. Ada juga penyakit kulit yang diturunkan oleh seseorang itu karena Allah mengujinya. Allah ingin mengangkat derajatnya. Contohnya yang dialami oleh Nabi Ayub. Kalau teman-teman baca tentang penyakit kulitnya Nabi Ayub alaihissalam, itu menyedihkan sekali ya. Sampai muncul belatung, sampai orang-orang menjauhinya. Tapi itu bukan azab teman-teman. Itu adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi secara penampakan lahiriah, musibah Allah itu bisa saja terlihat sama teman-temannya, sama-sama penyakit kulit, tapi hakikatnya di sisi Allah berbeda. Yang satu azab, yang satu ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya, menambah pahalanya. Maka dari itu untuk membedakan yang mana azab, yang mana itu ujian, ya tinggal lihat siapa yang mengalaminya. Kalau yang mengalami penyakit kulit itu seperti orang soleh ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam, ya jelas itu bukan azab. Karena Allah nggak akan mengazab orang soleh. Itu adalah ujian untuk menaikkan derajatnya. Tetapi kalau yang mengalami penyakit kulit seperti Abu Lahab, pembenci Rasulullah, pembenci Allah, maka jelas itu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita kembalikan konteks ini kepada Pak Jokowi, ya tinggal lihat Pak Jokowi ini orang baik atau orang jahat, ya kan? Kalau Pak Jokowi orang baik, lalu terkena penyakit seperti itu, maka itu ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya Pak Jokowi. Tetapi kalau memang Pak Jokowi adalah orang jahat, Pak Jokowi adalah pembenci agama Islam, lalu terkena penyakit seperti itu, ya itu azab. Saya sendiri tidak bisa memastikan apakah Pak Jokowi orang baik apa orang buruk ya, karena yang namanya politisi di framing sana, di framing sini. Kalaupun ada yang berbuat baik, kadang itu juga pencitraan. Daripada kita sibuk menghakimi apakah Pak Jokowi baik atau buruk, apakah ini azab atau bukan, mending kita doakan aja deh. Di atas perpolitikan ada yang namanya kemanusiaan. Bahkan di atasnya peperangan itu ada yang namanya kemanusiaan. Kalau bicara kemanusiaan, kita nggak perlu lihat agamanya apa. Yang namanya orang lagi susah, ya sudah, kita bantu sebisa mungkin, atau paling tidak kita doakan agar baik-baik saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.